Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 2 Februari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan bersemangat bersama keluarga dan komunitas kita. Mari kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber dan asal segala terang, hari ini Engkau menyatakan terang yang menyinari bangsa-bangsa kepada Simeon yang tulus hati. Kami mohon dengan rendah hati, sudilah menguduskan lilin-lilin ini dengan berkat-Mu, dan terimalah doa-doa umat-Mu yang berhimpun di sini, dalam perarakan lilin untuk memuji nama-Mu. Semoga dengan menempuh jalan kebajikan, kami sampai kepada terang yang tak terpadam. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Ketika genap waktu penahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berkata
tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Pesta ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Allah. Dan kepadanya lah mestinya kita mempersembahkan seluruh hidup kita itu. Kesadaran bahwa hidup kita adalah milik Allah dan mempersembahkan segalanya demi Allah sebetulnya merupakan hidup yang membahagiakan dan membebaskan. Membebaskan karena kita bisa fokus hanya kepada Tuhan saja. Tidak lagi terikat pada banyak hal yang seringkali membuat hidup kita ini justru menjadi ribet. Simeon dan Hana bisa menjadi contoh bagi kita semua. Simeon menghabiskan hari-harinya fokus di Bait Allah untuk menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Fokusnya membuat ia tidak lagi memikirkan banyak hal dalam hidupnya. Cukuplah bagi Simeon jika ia sudah bisa melihat, apalagi menggendong Sang Mesias itu. Ia seperti melihat keselamatan yang datang setelah lama dijanjikannya. Ia merasa lega dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Sang Juru Selamat menghapus segala kegalauan, ketidakpastian yang selama ini menjadi pertanyaan. Benarkah Sang Penyelamat itu akan datang pada zamannya? Benarkah ia mempunyai kesempatan untuk menyaksikan kehadirannya? Maka betapa gembiranya Simeon ketika hal itu terjadi. Ia bahkan rela untuk pergi saat itu juga menghadap Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga akan lebih bebas jika kita lebih berfokus pada Tuhan dan pada hal-hal yang mengarahkan kepadanya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Fokus yang kita pegang akan memberi arah pada langkah hidup kita. Dalam arti itulah, fokus pada keyakinan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan dan segalanya kita usahakan untuk menjadi persembahan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita persembahkan seluruh hidup kita ini karena itu semua rahmat dan anugerah Tuhan untuk kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
Tuhan, persembahanku. Pakailah diriku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.